Udah sarapan? Ada yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Siapa hari ini yang gak hadir? Hadir semua? Andi Alvina. Ini gue sakit ya Rani. Tadi ayahnya datang. Justina Wandi. Mawar. Muhammad Fahri. Nabila. Kuratu Aini. Rani. Sri Aisyah. Sri Wahyuningsi. Yunita. Yang gak hadir satu orang ya, Andi Melvina. Oke, baik. Silakan buka bukunya. Buka buku tulis dan buku cetaknya. Halaman 147. Iya. Halaman 147 udah? Udah? Hari ini materi kita tentang bab 6. Judulnya adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harta dan martabat manusia. Ya. Oke, sekarang perhatikan di halaman 148. Ya, di situ ada tujuan pembelajaran. Jadi, setelah kita belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, maka tujuan kita adalah yang pertama. Apa tujuannya? Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. ya, yang kedua, Biasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. tujuan yang ketiga, Menganalisis Quran Surah Al-Isra 17 ayat 32 dan Surah Al-Ankabut Surah 24 ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. ya, yang keempat, Membiasakan diri membaca dan mengkaji Quran Surah Al-Isra ayat 17 ayat 32 dan Quran Surah oke. Sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Di sini ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, dan gambar. Perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar apa? Orang yang sedang melangsungkan akad nikah. Yang kedua, sepasang pengantin muslim. Ya, lihat apa yang dipegangnya? Buku? Buku, bukan kartu. Buku. Iya. Yang ketiga, apa?
kerja ini bisa dilakukan langkahnya di kamar kos, kemudian di hotel, bisa di kontrakan, bisa di villa. Pokoknya dia semacam tempat-tempat yang bisa untuk melakukan perbuatan zina dan maksiat, ya. Ini dia. Oke, coba dicermati, dilihat, diperhatikan ketiga gambar ini. Di bukunya juga ada, tapi biar lebih jelas, Ibu tempel di papan tulis. Oke, perhatikan gambarnya. Udah? Setelah dicermati ketiga gambar ini, silahkan kalian tuliskan di buku catatan kalian pesan moral dari setiap gambar. Bisa? Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa ya? Cukup ya 5 menit? Iya. Perhatikan ketiga gambar ini, kemudian tuliskan pesan moralnya. Oke, silakan. Nomor kemana bukunya? Ada yang udah siap? Dicermati dulu gambarnya, kemudian ditulis. Cuma satu aja kan? Ya. Setiap gambarnya ya. Udah? Bisa? Ayo, mulai dikerjakan. Pesan moral gambar 1, kemudian pesan moral gambar kedua. Kan gambarnya itu beda-beda kan? Jelas kan gambarnya? Jelas? أنا بنسى نفسي
lagi waktunya. Yang udah siap kita tunggu kawan yang belum siap ya. Gambar. Ini untuk ngambil gambar di foto. Oke, udah. Nah, sekarang coba buka bukunya di halaman 150. Udah? Di halaman 150, di situ ada cerita inspiratif. Coba perhatikan bukunya halaman 150. Di situ ada kisah inspiratif berjudul Kisah Rasulullah SAW dengan seorang pemuda yang hendak berzina. Tugas kalian adalah silahkan dibaca teks ceritanya. Setelah dibaca, kemudian kalian tuliskan Setelah kalian baca, silahkan kalian tuliskan pesan yang terkandung di dalam cerita itu. Boleh tulisnya 2 pesannya, boleh 3, ya, boleh lebih dari 2. Oke, silahkan dibaca dulu ceritanya, kemudian kalian tuliskan pesannya. Ibu kasih waktu 10 menit, berarti sampai jam 9:10 ya. Tulis pesannya sebaik mungkin, sebagus mungkin. Bisa ya?
baju batik? Harusnya pakai baju jurusan kan? Iya kan? Mana aku makannya? Pakai lah. Itu yang membedakan BM dengan TKC, dengan kesehatan, dengan TKR. Boleh kan dipakai ya? Masa beda sendiri dari kawan yang lain? يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Yang udah selesai kita tunggu kawannya ya. Udah siap Mawar? Udah? Oke, udah siap semuanya? علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام Tadi ada saja bukunya apa? للعالمين يا محمد
mendengarkan 3 pendapat dari kawannya. Ibu minta yang pertama pendapat dari Nabila. Oke, baik, kita akan mendengarkan pendapat dari Nabila. Oke, silakan Nabila. Sedang melakukan akad nikah. Pesan moralnya, dengan nikah secara sah mengikuti ajaran Islam, kita terhindar dari zina karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, silakan Yuni, apa pendapatnya? Gambar nomor 2 yaitu suasana ketika pengantin muslimah. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan adanya akad nikah, mereka terjerumus dengan perbuatan zina dan terhindar dari dosa dan kemaksiatannya. Oke. Sekarang gambar yang ketiga. Ibu mau pendapat dari Yunita. Ya, silakan. Apa pendapatnya? Pesan moral dari gambar 3 yang bisa kita petik adalah kita akan mendapatkan dosa serta dibenci oleh masyarakat dan juga kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Oke. Ya. Tentang pesan moral dari kisah yang udah kalian baca. Iya. Sekarang Ibu mau minta perwakilan 3 orang mengeluarkan pendapatnya dari apa yang sudah kalian baca. Oke, boleh Kurotua ini? Apa? Silakan. Dari cerita tersebut, pesan ini bisa kita ambil yaitu mulianya Rasulullah sehingga salah seorang pria yang ingin berbuat zina dilarang oleh Rasulullah karena Rasulullah tahu itu sesungguhnya perbuatan yang laknat dan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, kita sama-sama harus menjaga dan menghindari itu semua karena dapat merusak harkat dan martabat keluarga dan sesungguhnya dosa yang besar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat dari Aisyah. Boleh Aisyah? Apa yang sudah kamu tulis dari kisah yang dibaca? Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yaitu Rasulullah SAW membenci umatnya yang ingin berzina karena zina adalah suatu perbuatan yang hina dan buruk. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir, Ibu mau pendapat dari Rani. Ya. Apa pendapatnya Rani? Boleh dibaca? Yang kita dapat ambil dari kisah Rasulullah SAW dengan seorang pemuda yang hendak berzina adalah kita harus menjauhi perbuatan zina. Kalau kita tidak mau terjerumus ke dalam, maka kalau kita terjerumus ke dalamnya sudah dalam taubat dan jika perbuatan zina itu tidak mau terjadi ke diri kita sendiri, maka jauhilah perbuatan zina karena zina itu sesungguhnya perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, terima kasih semuanya. Pendapatnya bagus terkait dengan cerita yang sudah kita baca. Intinya adalah ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan zina atau maksiat, maka kita pikirkan dulu. Apabila saudara kita, ibu kita, kakak kita, sepupu kita, kemudian adik kita, bibi kita yang menjadi korban dari perbuatan itu. Ayo kita pikirkan dulu sebelum kita melakukannya. Maka setelah dikatakan Rasul memberi jawaban kepada pemuda yang akan berzina itu, maka apa yang terjadi? Pemuda itu berubah pikiran. Yang tadinya dia mau berbuat zina, setelah diberi penjelasan oleh Rasul, maka dia tidak jadi. Ya, tidak jadi dia berbuat zina. Karena apa? Karena memikirkan dampaknya. Jadi, kalau perzinahan ini terjadi kepada keluarga kita, apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan terjadi? Pasti banyak sekali dampak negatifnya. Maka dari itu, yang tadinya dia hendak berzina tidak jadi. Maka si pemuda itu menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Kemudian menjadi pemuda yang jujur. Kemudian menjadi pemuda yang takut bermaksiat kepada Allah. Oke, baik. Selanjutnya, silakan perhatikan di halaman 151. Perhatikan buku cetaknya di halaman 151.
Di situ ada Quran surah Al-Isra ayat 32. Iya. Di situ ada Quran surah Al-Isra ayat 32. Quran surah Al-Isra ayat 32 ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, coba perhatikan. Kita baca sama-sama ya ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana wa sa'a sabila. Oke. Ayatnya pendek. Apa artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Iya. Oke. Kita sudah membaca ayatnya bersama-sama dan juga sudah membaca artinya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi berpasang-pasangan. Ya. Ibu akan bagi berpasang-pasangan, kemudian kamu dengan pasangan kamu saling mendengar bacaan kawannya, ya, saling mendengar bacaan kawannya, disimak, didengarkan dengan baik, diperhatikan tajwidnya, ya. Oke. Di dalam tabel ada tajwidnya ya, ada 5 di situ. Hukum bacaan tajwid. Oke. Karena ini satu orang gak datang, berarti ada satu kelompok yang isinya 3 orang, ya. Ibu mau Yunita dengan Aisyah, kemudian Gustina dengan Fahri, Mawar dengan Nabila, kemudian Rani, Rara sama Yuni satu kelompok, jadi bergantian, ya. Oke, silahkan dibaca, diperhatikan, didengarkan kawannya. Setelah itu satu persatu maju ke depan baca, biar Ibu dengarkan. Oke, bisa ya? Ibu kasih waktu 5 menit untuk saling menyimak. Oke, silakan. Ayo silakan. Kedua. Kenapa? Mana? Gak usah, ayatnya aja. Iya. Ayatnya di halaman 151 kan ada? Iya, silakan. حبيبي أنا بنسى اسمي
wala itu kan ada empatnya tadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Oke, yang lain ada? Oke, boleh Yunita? Gantian ya, semuanya harus. Iya. Oke, bagus. Yang lain? Siapa? Rara? Ayo, semuanya harus ke sini ya, harus bisa Mbak. Ayo, Aisyah. Ayo silakan Yuni. Setelah Yuni Rara ya. Rara. Ayo silakan sini. Ayo Aisyah. أنا بنسى نفسي حبيبي أنا بنسى اسمي حبيبي أنا بنسى Bu Ida langsung disambung. Ya. Rara, silakan. Oke, setelah Rara Pari ya. Iya, Bu. Ayo. Mama Rena, Bu. Nanti. Sabila. Iya. Yang lain, Pak Haris sini. Mawar, Bu. Oke, Mawar. Sesuai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu jinna innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang lain, Mawar. Oke, yuk, Tora. Gak ada malu, kita belajar. Itu gak bagus suara saya kalau ngaji kok. Yang ini kamu ya. Oke. Cina. Nanya panjang.
Jadi nanti di rumah silakan diulangi, ulang-ulang belajar tajwidnya. Cara membaca mat asli atau mat tabi'i, kemudian cara membaca mat wajib mutasil, kemudian cara membaca qalqalah, ya, wala taqo. Kalau qalqalah itu kan dia membal kan, taqo. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Baju di toko, ba, jim, dal, o, dan ko. 5 baju di toko. Oke, sekarang perhatikan papan tulis. Di sini ada karton yang isinya adalah kartu berpasangan. Iya, kartu berpasangan. Sekarang ibu sudah pegang 2 kartu dengan warna yang berbeda. Ya, di sini ada warna pink. Isinya adalah lafaz dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang satu lagi adalah hukum tajwidnya yang warna hijau. Jadi, sekarang ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian. Kemudian kalian cari pasangan kartunya. Ya. Misalnya lafaz wala. Apa hukum tajwidnya? Cari pasangannya. Kalau sudah ketemu sama pasangannya, langsung ditempelkan di sini. Paham? Ya. Kalau udah ketemu sama pasangan kartunya, langsung tempelkan di sini. Di sini bagian lafaz dan di sini bagian hukum tajwidnya. Bisa ya? Oke. Karena ini kalian jumlahnya ganjil, maka nanti satu orang akan dapat 2. Dibagikan ya. Oke, dipegang dulu kartunya. Dibaca apa itu hukum tajwidnya, baru kemudian nanti cari pasangannya. Oke. Oke, Yunita dapat 2 ya, karena Anggi nggak datang. Oke, masing-masing sudah punya kartu? Sudah? Nah, sekarang perhatikan kartunya, kemudian cari pasangannya. Yang paling cepat dan benar langsung tempel ke sini. Oke, silakan. Cari pasangannya. Ayo, boleh bergerak. Temukan pasangannya masing-masing. Dan kalau udah ketemu langsung tempel. Benar. Salah. Bukan kayak gimana? Di sini lafaz. Lafaz ini loh, Nabila ini. Ini kayak gini loh. Enggak apa-apa, enggak berurutan. Oke, semua udah masing-masing dengan pasangannya? Udah? Oke. Yang kalau sudah bersama pasangannya, yang paling cepat nempel di sini, itu dia pemenangnya. Jangan terbalik. Kebalik itu. Ayo kebalik, sampai kebalik. Oh, ini ada itu. Ini di sini. Yang mana? Oke, udah semua nempel. Udah. Oke, Mega. Oke, baik. Semua udah menempelkan kartunya di kertas karton. Siapa tadi yang punya kartu ini? Mawar dan? Oke. Wala. Hukum tajwidnya adalah? Benar? Benar. Oke. Yang kedua, kartu siapa? Oke, kartu Rara dan Bustina. Tako robu. Apa hukumnya? Iya, benar? Benar. Oke. Fahisyata wasa'a. Hukumnya? Mat wajib mutasi. Iya. Benar? Benar. Punya siapa ini? Punya Nabila dan Yunita. Oke. Yang keempat, punya siapa kartunya?
Kartu siapa? Kartu Rani dan Fahri. Sabila. Apa hukum bacaannya? Ya, Madiwan. Oke. Benar semua ya? Yang pertama dari siapa? Mawar deh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kawannya. Semuanya sudah menempelkan kartunya dan ini kali ke-10 kartu ini benar, ya. Benar. Kemudian oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta satu orang perwakilan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan? Enggak. Oke, Yunita. Ya, silakan Yunita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa? Oke, silakan. Bisa? Menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa aja yang sudah kita pelajari? Baik, teman kita Yunita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan Yunita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mengerti dari kandungan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 32 tentang larangan untuk mendekati dan melakukan perbuatan zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Oke, baiklah. Dari pembelajaran kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Yunita benar ya. Jadi terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina, ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ya. Di ayat itu Allah perintahkan kita untuk menjauhi berbentuk larangan. Berarti Allah melarang. Melarang apa? Perbuatan perbuatan zina, perbuatan maksiat dan segala sesuatu yang mengarah ke perbuatan zina itu. Ya. Supaya apa? Allah melarang manusia untuk melakukan perzinahan supaya melindungi manusia. Ya. Tadi kita sudah membaca bersama-sama Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian kalian juga sudah mencermati gambar ini, ya. Kalian juga sudah menuliskan pesan moral yang terkandung dalam gambar ini. Kemudian tadi ada kisah inspiratif yang di dalamnya ada pesan moralnya juga. Kemudian kalian juga sudah menyelesaikan sebuah kartu dengan pasangannya, ya. Jadi kalian udah paham lah ya isi tajwid dari surah Al-Isra ayat 32. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta Yuni untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Ya, pertemuan hari ini selesai, kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang pengertian dari zina, kemudian dampak dari zina, kemudian isi kandungan dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Silakan baca-baca bukunya di rumah. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan balik ke kelasnya ya. Oh iya.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت